Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali wani. Piye kabare dulur-dulurku bonek dan bonita. Bapak Romi harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Papa Romeo berkesempatan ngobrol bareng super agent di Indonesia, Mas Agi Kresi. Ya. Siap. Piye kabar Mas? Alhamdulillah. Api-api. Dan kalau kita lihat bahwa Mas Agi ini membawa salah satu pemain asing yang baru bergabung dengan Persebaya Surabaya, yaitu Taisei dan satunya adalah nanti Wilson. Nah, itu kira-kira karena Pak Romi sangat melihat permainannya dari Taisei ya, itu ada di bisa di second striker, bisa di sayap. Nah, tapi originalitas dari Taisei itu di mana mainnya, Mas Agi? Left wing ya. Memang left wing. Oke. Pas dengan yang dibutuhkan sama Persebaya sekarang. Siap. Nah, karena kalau kita tahu bahwa Irfan Jaya juga baru kehilangan salah satu sayap andalannya, Irfan Jaya. Ya, seperti itu. Ya. Dan kelihatannya ketika saya lihat scouting dari TC ini sangat memenuhi ekspektasi dari bonek dan bonita. Siap. Kalau mukanya katanya udah masuk, mukanya. Iya bener. K-pop. Kalau kata Mas Yuda Leman itu K-pop. Nah, kira-kira di mana sih Mas Agi ini menemukan bakat-bakat, karena kita tahu di musim lalu bahwa Mas Agi ini membawa Persebaya Arin Williams, dan masih banyak lagi dari pemain-pemain asing yang dibawahi dari Mas Agi Kresi. Nah, kira-kira bagaimana sih menemukan bakat-bakatnya itu, Mas? Kita ada sebenarnya scoutingnya tuh sekarang kan era digital, nggak perlu datang langsung ke negara tujuan buat mantau gitu, ngabisin biaya toh. Betul. Nah, sekarang itu ada aplikasi sebenarnya. Pakai aplikasi khusus scouting sama khusus statistik, semua ada di situ. Tapi yang bisa ngakses cuman ini Mas, nggak semua bisa. Jadi hanya agen-agen atau yang berkecimpung. Klub, agen, pemain, pelatih, wasit, media bisa, tapi berbayar aplikasinya. Oke. Barangkali nanti dulur-dulur yang menonton ini saya pengen jadi Mas Agi gitu kan, agen gitu kan, karena mungkin di era tahun ketika saya mengenal Persebaya atau sepak bola Indonesia, saya sangat awam sekali mendengar agen. Justru ketika liga-liga Eropa seperti Super Agent Minoriola, kemudian Jorge Mendes. Nah, sekarang ini sangat bergeliat sekali. Barangkali ada yang mengikuti seperti Mas Agi. Kira-kira menemukan bakat tersebut apakah susah? Sebenarnya gini, susah-susah gampang sih, Pak. Karena kebutuhan klub masing-masing beda. Tipikal klub, tipikal coach, tipikal budaya yang diminta sama klub itu beda-beda. Jadi sesuai kebutuhan. Tapi sebelum itu kita punya biasanya tuh, sebelum musim dimulai itu kita udah punya nyiapin kayak talent pool. Kolam, database. Pemain asing ada 100 pemain. Ini nih yang mau dipasarin di Indonesia. Tapi pastikan dulu 100 itu nggak ada masalah atau nggak ada masalah di legalitas, baik di legalitas maupun masalah personal. Nah, barangkali Papa Romi ini kan nanti dari YouTuber beralih ke agent, gitu kan ya. Barangkali. Nah, apakah seperti itu Mas Agi akan mengontak pemain tersebut? Artinya kan tadi disebutkan oleh Mas Agi bahwa kita punya aplikasi terkait pemain-pemain tersebut. Software, Nah, apakah setiap orang yang akan menjadi agent nanti atau seperti Mas Agi ini mengkontak pemain tersebut? Atau mungkin di dalam software tersebut ada data-data pemain yang jadi di software tersebut ada data-data statistik, video full match-nya pun ada. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Kalau video highlight di YouTube banyak, ya kan. Kalau video full di aplikasi itu di software itu ada. Nah, kalau masalah kontak ada dua cara. Yang pertama relasi di sana, agen di sana memang. Yang contoh misalnya di setiap negara itu kan ada agen pemain lokalnya ya. Oke. Kalau di sini kan yang terkenal Muli, Muli ya kan.
Kalau mau pakai pemain Indonesia mungkin kontak Mas Muli, kerja sama Mas Muli buat ke luar negeri. Nah begitu juga sebaliknya kalau Indonesia mau kontak agen sana buat masukin tuh. Artinya seperti ini, Mas Agi. Misalkan nih, Ibrahimovic di bawah Riola. Ya. Nah, dia pengen main di Indonesia. Persebaya. Ya. Nah, misalkan nih, gitu kan, karena melihat atmosfer dari bonek dan bonita seperti itu. Berarti dia bisa jadi akan mengontak agen dari Indonesia. Ya. Tidak dia langsung head to head dengan pemilik klub. Enggak. Oh. Gitu. Artinya Riola ini kan berada di Italia. Warga negara Italia. Tapi artinya kan dia punya akses untuk masuk entah ke Barcelona, entah ke PSG. Beda. Nah, itu beda. gimana? Sistem agensi sana mas ini beda masih. Oke. Kalau di sana memang pemainnya kemanapun tetap di bawah agen itu ya. Oke. Tergantung perjanjian kontrak dengan pemain sih mas. Artinya baik lagi Mas Agi, berarti Mas Agi mengkontak agen sebut saja TC. Bisa, ya. Ngontak ke sana atau dari agen sana yang menawarkan kepada Indonesia? Jadi ada satu lagi, dari misalnya nih, saya kan masukin pemain satu, dari pemain ke pemain juga bisa. Teman-temannya, TC itu temannya beberapa pemain yang saya kenal. Oke. Nggak lewat agen lain. Oke. Kalau itu memang direct memang TC. Karena dari pemain yang saya kenal, jadi kayak gitu, saya masukin pemain A. Pemain A masuk di Indonesia, dia cerita sama teman-temannya, BCD, enak. Semua pemain Indonesia tuh enak, gini supporternya gini, biaya hidup murah, tempatnya indah-indah gitu kan. Siap. Oke bro, saya pengen main di Indonesia. Bagaimana caranya? Udah lewat agenku aja. Seperti itu, bisa juga. Kontak mereka yang kontak sendiri kadang-kadang. Oh kamu agennya si ini ya? Saya temennya si itu, pemainmu itu. Jadi saya mau ikut juga ke Indonesia. Tolong tawarin gitulah. Oke, berarti gitu. ada harus punya kredibilitas dulu sama kredibilitas sama link kan pertama. Yang kedua kredibilitas. Gak mungkin kalau misalnya dia itu pemain kita agennya jelek, kita agen jelek gitu kan. Nggak mungkin pemain itu merekomendasikan ke pemain lain kan. Ya kan, harus punya kredibilitas dulu sih nomor satu. Berarti relationship dengan pemain, kemudian jaringan kita dengan klub itu sangat penting untuk menjadi agent seperti Mas Agi ini. Dan bagaimana sih Mas Agi? Apakah benar-benar Mas Agi memulai karir itu pure murni di agen atau sebelumnya pernah bekerja atau wira swasta atau apa gitu kan? Dulu habis saya kuliah ya kan, saya nggak ada basic sepak bola sama sekali. Tapi suka sepak bola Mas Agi? Ya dari kecil. Nggak punya basic sepak bola, nggak punya kenalan sepak bola tadinya ya. Saya kuliah S1, S2, kerja di BUMN. Oh ya. Iya di mana Mas Agi? Nggak apa-apa disebutkan di sini. Telkom. Almarhum bapak saya juga Telkom. Oh iya? Iya, almarhum bapak saya. Siap. Kemudian kok bisa banting setir ke agent itu namanya gimana? Hidup seperti itu. Betul. Kita nggak bisa tahu kan. Saya nggak punya pandangan atau mimpi atau cita-cita besok aku mau jadi agen. Mau lihat tadinya lihat sepak bola Indonesia aja agak malas dulunya. Betul. Kan? Sama seperti Bapak Rumi. Iya. Mulai tertarik mulai inilah setelah dibekukan liganya itu kan. Betul. Nah, mulai tertarik ada marquee player, itu udah mulai tertarik saya. Dan pertama kali pemain asing yang didatangkan siapa waktu itu ke Indonesia Mas Agi? Brandao, Washington Brandao. Persela. Persela Lamongan. Siap. Dan waktu itu coachnya juga Coach Aji. Coach Aji. Artinya Mas Agi punya hubungan yang cukup baik dengan Coach Aji ya? Iya. Siap. Dan seperti kriteria umur itu ada nggak sih dari Mas Agi? Oh kalau misalkan saya mau yang ada di bawah naungan saya adalah umur sekian. Ada. Kriteria seperti itu. Maksimal 30. Maksimal 30 Mas Agi ya? Kalau ada yang lebih 30, ada 1, 2, 3 ada pemain. Tapi nggak boleh banyak karena banyak pelatih dan klub yang maunya di bawah umur. Di bawah 30. Biar bisa panjang gitu ya? Biar bisa panjang. Siap. Makanya ini muda nih, 97 ya kan? Kelahiran 97. 24 tahun ini. Iya, saya udah umur 33 Mas Agi. 32. Siap. Nah Mas Agi, ini gak apa ya,
Mas Agi kan berbagi ilmu ya. Karena ketika ilmu tadi itu bermanfaat untuk semuanya maka itu akan. Tapi nggak akan saya buka semua, nanti saya kalau sampean semua nanti jadi sayangan saya. Wah. Iya siap, pasti. Ben dulu golek dhewe dalane ya opo? Iki tipsnya gitu kan ya. Nah, permukaan nyelami beda maneh. Siap. Mas Agi, harusnya kalau menurut Papa Romeo untuk pemain-pemain kita bermain di luar negeri itu rasanya masih akan sangat susah gitu kan, mungkin ada 1-2 tapi harusnya agen kita bisa go internasional. Itu gimana sih langkah ke depan dari Mas Agi untuk mewujudkan hal tersebut, ada nggak? Ada, karena tadi yang saya bilangin loh Mas, yang kita kan kerjasama sama agen-agen luar negeri banyak kok Mas Agi. Balik tapi pengalaman Mas Agi selama menjadi agent, ada berapa kali mengirim pemain? Masih 1 kali sih. Siap. Tapi itu luar biasa loh. Si Miftah ke Liga Bosnia, tapi itu kerjasama sama, ya nggak kerjasama sih, sama agen juga sana, agen yang di sana juga kan, sama-sama. Okay. Tapi sekarang udah selesai, masuk Barito Putra sekarang. Barito Putra. Udah selesai kontraknya. Dari awal tahun sampai barusan ini. Berapa musim Mas Miftah di sana? Setengah musim. Okay. Tadinya kan di Persita dia, back kiri. Karena kalau kita lihat sekarang itu sebut saja Asnawi sudah main di Korea. Kemudian Ryuji Sadil Ramdhani main di Malaysia. Kemudian ada yang main di Australia itu Abimanyu ya. Nah, artinya ada progres dari pemain-pemain Indonesia untuk bisa masuk ke luar. Oke, minimal kita main di Asia Tenggara. Ya. Nah, kira-kira apa langkah ke depan Mas Agi, visi ke depannya untuk pemain? Karena harapan dari Papa Romeo adalah pemain-pemain Indonesia bisa keluar. Internasional. Betul. Ya pengennya cuma gitu, tapi kembali lagi ke pemainnya. Semoga nanti di generasi yang sekarang yang muda-muda ini, pemain-pemain yang muda, mindsetnya beda, pola pikirnya beda gitu. Siap. Edukasinya beda, karena memang kita di sini tuh banyak pemain yang di sini nggak mau keluar karena zona nyaman. Sebenarnya seperti itu, karena di sini memang gajinya besar-besar. Oke, dan satu ya itu tadi biaya hidup dengan gaji yang dihasilkan luar biasa. Luar biasa, kalau di sana lebih kecil lagi dari sini. Ngapain saya capek-capek keluar negeri kalau dapetnya lebih kecil ya kan? Oke, berarti ada yang mikir gitu kan, mindset sekarang kan gitu. Tapi semoga ya muda-muda ini yang keluar nanti mindsetnya nggak seperti itu. Saya mau keluar, cari pengalaman gitu. Nggak apa-apa kalau gitu. Karena kalau kita bisa lihat di ASEAN aja lah, ASEAN banyak pemain-pemain Thailand itu yang main di Liga Jepang. Artinya bukan Liga 2, Bos. Liga 1. Di Liga 1-nya Jepang sana. Artinya kan itu benar-benar ada mindset yang luar biasa dari pemain-pemain muda. Dia nggak mau zona nyaman, mau keluar gitu. Oke. Gitu. Siap. Nah ini menarik ketika Papa Romeo melihat di Google CV-nya Mas Agi. Itu ada salah satu panutan saya gitu kan. Mas Yuda Leman itu ada di sana. Itu sebagai apa gitu loh. Karena kenapa ya? Terus gimana itu? Dia cuman seksi merayu aja. Siap. Merayu bonek ya. Siap. Ya Mas. Siap. Saya kira Mas Yuda Leman ini bakal belusuan untuk mencari ke entertainment dia. Sesi entertainment. Siap. Mas Agi. Tapi Mas Agi juga ada nggak kalau kalau saya lihat Coach Indra Safri itu dia itu tagline-nya itu belusuan untuk mencari pemain lokal. Nah, kalau Mas Agi itu lokal untuk belum. Jadi masih luar ya. Enggak. Belusuan enggak, tapi lokal udah beberapa udah saya pegang. Mau saya pegang anak kecil-kecil, anak muda-mudanya. Mau membuat akademi. Jadi kayak under 20 itu mau saya ambil, tapi enggak saya belusuan enggak. Jadi referensi. Referensi dari coach Bali, ada ABC gitu kan. Referensi dari coach Surabaya ini yang tolong carikan klub gitu atau gimana. Referensi dari coach Semarang, coach Jawa Barat, Jakarta. Jadi aku ketemu pemainnya juga nggak pernah, tapi kita kembali lagi percaya karena kredibilitas itu. Itu yang paling penting, Mas Agi. Dan sebelum kita menutup sesi pembicaraan yang sangat luar biasa, Papa Romeo tertarik untuk jadi agen gitu, sepak bola wanita.
Enak itu, saya juga punya pikiran. Saya juga punya pikiran itu. Iya, saya kan Asik tapi. Iya. Terus apa namanya? Gini Mas Aki. Kalau tadi disampaikan bahwa di luar negeri itu ada aplikasi pemain-pemain software yang bisa dilihat. Ya. Nah, kalau misalkan Indonesia itu bagaimana? Apakah pemain tersebut mengupload di software tersebut untuk Enggak, jadi itu orang itu perusahaannya di Rusia. Dia itu mungkin kerjasama sama FIFA, sama UEFA, sama AFC semuanya itu buat jadi semua data, semua video dari liga yang official maupun yang non official kan statistik kan mesti setiap liga ada toh. Setor ke mereka beli lah, bukan store, mereka beli setiap liga data-datanya nih. Datanya Liga 1 dibeli sama perusahaan Rusia ini. Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Malaysia, Liga mana aja dibeli. Statistik, jumlah bermain, menit gol, assist, detail-detailnya, persentase, crossing, shoot on goal, semuanya itu data-datanya itu sebenarnya ada di setiap liga. Dibeli sama perusahaan itu, dikumpulkan, dijual lah, tapi nggak sembarangan. Misalnya kayak nih, Papa Romeo mau akses sebagai apa? Ditanyain sebelum buka akun, ditanyain dulu. Papa Romeo sebagai apa di sini? Saya agen, mana buktinya agen? Mama gitu, serius, jadi nggak sembarangan. Kalau Papa Romeo mau masuk lewat jurnalis mungkin bisa. Saya jurnalis, oke. Kan jurnalis juga butuh data-data yang biasa yang di koran-koran itu. Nah, terus kasih tahu apa mungkin kartu ID card-nya ini sebagai bukti gitu. Kalau coach juga bisa. Pokoknya yang bisa tuh pemain, pelatih, agen, wasit, jurnalis. Artinya yang ada di ekosistem sepak bola bisa masuk ke sana. Oke Mas Aki, ini pertanyaan berikutnya adalah kenapa tadi Pak Farumi bilang bahwa pengen saya jadi agen gitu kan? Karena kalau saya lihat, oh mantep gitu loh. Apa namanya agen itu artinya bisa membantu perekonomian pribadi seperti itu kan. Nah, kita ngelihatnya enak-enaknya aja nih. Nah, suka duka menjadi agen khususnya di Indonesia. Indonesia ya. Kalau itu banyak sih. Salah satunya yang paling susah itu adalah yang pertama yang tiap hari aja. Itu WhatsApp overload, banyak banget WhatsApp. Itu dari pemain? Dari mana-mana, dari klub, dari pemain, dari wartawan, dari teman-teman, banyak lah pokoknya. Itu yang pertama. Dan kadang-kadang kita kan harus komunikasi sama pemain yang di Eropa, yang di Amerika Latin. Betul. Jamnya kan beda, kacak 10, selisih 10 jam, rolas jam. Kayaknya udah turu. Aku terpaksa begadang loh. Kalau sih sampai jam 4 subuh, jam 5 sering ya, makanya sekarang ngantuk saya. Terus salah satunya, jadi kita punya double life ya, kayak Batman nih loh. Jadi Bruce Wayne, isu ingin jadi Batman. Kesel, arak lemu-lemu, begadang terus. Nah itu yang pertama, terus yang kedua kadang-kadang kendala bahasa juga. Kadang-kadang ada yang bahasa Inggrisnya nggak fluent, bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu. Terus yang ketiga ada lagi pemain sampai sini komplainnya banyak, nggak cocok sama ini, nggak cocok sama ini, nggak cocok sama makanan, rewel, nggak cocok sama makanannya, pengen pulang. Nah terus masih pengen pulang. Ada. Begitu sampai? Iya. Wah kok koyo ngene kota nih, ngene ra ono iki, yalah. Manja itu, pemain manja seperti itu. Biasanya ada pemain manja kayak gitu. Nah, berarti itu masuk dalam daftar blacklistnya Mas Aki? Iyalah, wes. Balik ke baru kita selesai. Kalau perlu klubnya nyoret, alhamdulillah gitu. Siap. Itu yang dari pihak pemain. Jadi terus pernah waktu itu juga sering ketinggalan pesawat sama pemain, tadi telat gara-gara miskomunikasi lah. Ketinggalan pesawat sampai beli 3 kali tiket. Dari Brasil Indonesia 3 kali. Kalau satu kalinya tuh 10 juta berarti 3 kali 30 juta. Wah, ngeri lah pokoknya Mas. Karena miskomunikasi kadang-kadang ada pemainnya ketiduran atau salah dokumen, salah berkas, nggak jadi terbang. Jadi itu salah satunya. Kalau dari pihak klub kadang-kadang juga bayarnya nanti. Itu jadi Indonesia. kompleks. Udah masuk, udah saya tanda tangan. Kendalanya lagi nanti di perjalanan itu dia ada apa di dalam kesehariannya, mungkin dia kurang apa, butuh apa, rindu keluarga atau gimana ya, macam-macam lah Mas. Terus ada masalah apa cerita sama saya. Terus habis itu saya menengahi ke klub kan, kadang-kadang klubnya
bilang maunya A, pemainnya maunya B. Nah itu yang susah. Mau menengahkannya itu tugasnya sebenarnya seperti itu sih. Tugasnya sebenarnya bukan foto-foto gitu. Itu jadi susahnya kayak gitu. Ini memang besar tapi Loh berarti Mas Agi juga bisa bahasa Spanyol, bahasa dikit. Latin. Dikit Mas. Portugis dikit. Berarti rek kudu multi language. Ego si romantis, ego si pasionale, la signorita, e feliz cumpleaños, que pases lindo señor. Jadi artinya nggak bisa kita lihat dari sisi enaknya aja Mas Agi ya. Artinya kalau kita lihat Mas Agi tadi waktu tidur juga terganggu. Kemudian belum nanti komplain A, komplain B, komplain C. Nggak pernah lepas dari HP, kadang-kadang matanya. Oh gini terus sampai dicuekin keluarga, anak, istri di rumah. Iya. Oke. Dan kita tahu bahwa di masa lalu sepak bola Indonesia ada yang sampai meninggal, pemain asing meninggal dan jika tidak salah namanya Mendieta ya. Dan desas-desusnya yang Papa Romeo cek di media bahwa agennya lepas tangan. Nah itu saya harap sih tidak terulang lagi di sepak bola. Dan rasanya sekarang agen itu sekarang juga sangat luar biasa. Bagaimana Mas Agi menyikapi hal tersebut ke depannya? Itu sih sebenarnya nggak bisa disalahin 100% agennya. Ya agennya itu salah lepas tangan. Tapi itu waktu pada saat itu memang Liga Indonesia masih carut marut, kacau kan. Nah, klubnya memang nggak bayar gaji. Klubnya nggak bayar gaji, jadi sampai terlunta-lunta gitu. Nggak mungkin kan agen yang gaji. Jadi ya salah semua sih sebenarnya, nggak cuma salah agennya. Jadi nggak bisa disalahkan agennya. Nah sekarang sejak dualisme setelah dualisme dibekukan itu Liga Indonesia alhamdulillah tuh semuanya klubnya sehat semua sih, hampir semua lah. Apalagi kalau Papa Romeo lihat Liga 2 ngeri juga ini. Iya, Liga 2 lebih, sekarang malah sehat lagi. Ada investor banyak masuk ya kan. Pejabat, artis-artis ya. Banyak lah. Nah, kalau sekarang itu nggak ada telat-telat gaji semua klub. Telat-telat pun tuh kalaupun ada yang telat itu berapa hari. Kalau dulu kan bulanan. Betul. Sekarang cuma berapa hari, nggak sampai seminggu udah bayar pasti. Nah, misalkan nih Mas Agi. Ada gaji yang telat itu terus pemainnya komplain. Nah, itu peran agent di mana? Ya, saya minta menagih debt collector. Nuwun sewu, Pak. Dan ketika sampai tidak ada titik temu, pasti ada. Karena udah modern lah sekarang ya. Kalau katakanlah nggak digaji ya kan, nggak ada titik temu. Pemain akan ngasih deadline dan pemain akan mencari lawyer dari negaranya, dicarikan oleh FIFA. Mencari lawyer, dikasih waktu 2 minggu, dikasih surat, tanda tangan. Klub harus membayar maksimal 2 minggu dari sekarang, kalau enggak saya akan lapor FIFA. Kalau udah lapor FIFA, klubnya pasti akan takut. Dibekukan, nggak bisa bangkrutkan atau enggak kayak Juventus di Serie C kan ya kan. Betul. Ya gitu-gitulah. Nah, ini menarik karena subscriber dari Papa Romeo ini juga sangat jeli lah ketika sangat suka. Karena apalagi 1 bulan ini Papa Romeo tidak pernah bikin konten dan DM terus karena memang bulan puasa pengen ibadah. Lebih tepatnya karena ya kalau waktu puasa ngomong itu rasanya kayak kelet gitu. Nah, Papa Romeo ini orang kan toh? Muslim. Oh, tak kira Muslim. Jadi Kim Jong Un. Masih ada saudara sama Taise, ya saudara dari Nabi Adam. Ya. Nah, apa namanya Mas Agi? Barangkali kadang subscriber dari Papa Romeo ini, Pak, saya ini striker. Loh. Tanyanya ke saya, kan jadi salah alamat gitu loh. Betul. Nah, mumpung sekarang ada Mas Agi, jadi kalau misalkan dulur-dulur punya bakat, entah dia itu entah di pemain belakang, playmaker yang masih muda-muda, nah bagaimana caranya ngontak gitu Mas? Ke Mas Agi lah. Kurang lebih. Lewat Papa Romeo aja, dia mau jadi agen. Wah, Mas. Berarti 99 plus setiap hari Mas, ratusan DM setiap hari. Itu isinya pemain, supporter, Mas tolong bantu saya. Saya nggak bisa sampai nggak sempat balesin satu-satu. Banyak. Loh, berarti 99 request. Ini belum yang saya pemain asing pada minta tolong ini semua. Banyak juga pemain asing lewat DM ini mereka. Wah, guys.
Sumpah ya. Sumpah, medeni centang biru loh. Ngeri. Centang biru yang DM itu. Oke, artinya kalau sudah seperti ini kredibilitas dari Mas Aki Ya, alhamdulillah. sudah sangat dipercaya. Nah, rek nek ngontak Mas Aki ndelok DM-e akeh, kontakan aku tak sampai sama Mas Aki. Bener. Iki sing malah tak sampai akeh banget iki. Siap. Loh, setelah itu apakah Mas Aki akan menyaring? Ya, pasti. Ketika ada waktu itu. Ketika ada waktu. Dia ngirim video Mas Aki. CV sama video seperti itu nih. Lihat. Salah satu nih. Mana Mas? Mas saya boleh. Coba bagaimana nih kayak gini? Kenal aja enggak coba? Oke. Kan kita guys. Coba. Ini kan, luar biasa. Luar kan biasa. Denny nih. Iya. Pemain bola nih. Fallback Bang Aki selama. Gimana coba? Carikan main berkualitas. Yo, siap. Nih, hello, how are you? Nih, pemain asing mau main di Indonesia. Enggak, saya accept semua ini. Oke. Banyak lokal juga banyak sih. Oke. Jadi ya artinya luar biasa Mas Aki ya. Nih. Pemain bola lokal Mas. Gimana? Saya mau balesin semua ini ratusan tiap hari. Wah, kere. Saya hapus, ada lagi. Saya hapus, ada lagi. Serius? Iya. Berarti Mas Aki, untuk perusahaan agen Mas Aki, apakah pure murni Mas Aki saja atau di bawahnya ada kaki-kakinya timnya? Ya ada 5 lah. Siap. Tapi mereka kontribusi. Kita mau seminimal mungkin circle-nya kita, karena orang yang dipercaya kan sedikit. Betul, ya. Kita harus benar. Kayak gini kan satu rahasia klub kan kebuka semua. Betul. Keuanganku kebuka. Jadi kalau misalnya sembarangan, katakanlah ngajak apa orang biasa gitu profesional tuh bisa bahaya sih Mas. Karena sepak bola Indonesia kan masih rawan lah ya kayak gitu. Jadi gitu sih Mas. Oke. Ngeri Mas, ngeri. Tahu pemainnya Thiago Amaral nih, DM. Iya. Wah, oke Mas. Luar biasa Mas Aki. Artinya ya itu tadi Mas Aki. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Mas Aki. Mudah-mudahan Bapak Romeo doakan semakin lama semakin besar dan Amin. Bapak Romeo nitip sekali adalah bagaimana pemain Indonesia bisa dikirim ke luar negeri. Ya. Harapan dari Bapak Romeo itu karena bagaimanapun agen ini adalah salah satu ekosistem yang dapat memajukan sepak bola betul, di Indonesia seperti itu. Sebagus apapun pemain, kalau agennya nggak bagus juga nggak bakal dapat gol. Nah, jadi nek awakmu rek multi talent kayak si RCT atau Lionel Messi, nggak ada salahnya. Itu langsung kontak ke Mas Aki, Bapak Romeo atau Yuda Leman ya. Yuda Leman ini kalau misalkan Anda di Surabaya Raya dulur, monggo silakan datang ke rumahnya di Utara. Mantap, luar biasa, satu experience baru ngobrol bareng Mas Aki dan hari ini balik ke besok ya, sudah balik ke Jakarta. Nanti kesini lagi. Ya. Partu ya. Dan pemain ya. Podcastnya. Siap. Dan pemain yang berikutnya, jadi tadi TIC udah main di bisa second striker, bisa di sayap, dan yang asing satunya adalah namanya adalah Wilson Striker. Mas Aki, thank you banget sudah mau ngonten bareng dengan subscriber yang hanya 16.000 ini. Mantep. Low profile orangnya dan bisa memberikan experience lebih bagi Bapak Romeo dan saya yakin juga dulur-dulur sekalian. Dan terakhir dari Mas Aki, sepatah dua patah kata untuk memotivasi teman-teman muda, dulur-dulur yang memang punya potensi, bagaimana Mas Aki? Pemain lokal berarti? Lokal. Pemain, yang pertama harus ada hunger, ambisi yang gede dan jangan zona nyaman. Jangan mindsetnya dekat sama orang tua, gaji besar, pengen harus kalau bisa mungkin dari kecil, dari SSB saya pengennya mainnya di luar negeri. Nah gitu yang pertama, jadi gaji berapapun tetap di luar negeri dulu. Karena gini, kalau mindsetmu nggak mau ke luar negeri, itu salah. Karena kalau kamu ke luar negeri dulu, nanti balik-balik harganya malah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari yang kamu ditawarin sekarang gitu. Artinya bersusah-susah dulu ya. Bersenang-senang kemudian. Artinya adalah mindset ya Mas Aki ya. Harus bisa go internasional. Udah jangan stay di dekat mama, papa. Ojo mamaan lah kasaran gitu. Oke, mantep lah, luar biasa. Mas Aki, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu. Kalau ke Surabaya monggo di kontak Papa Romeo dan melalui Mas Yuda Leman. Partu. Mantep. Siap. Akhir kata dari Papa Romeo, salah satu nyali. One.
Mas.